Halo bro, sobat-sobatku yang budiman, saudara sebangsa dan setanah air, jumpa kembali bersama saya Seno Dwi di channel Seno Dwi 10. Gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Bro, hari ini aku mau berbagi informasi terkait pergantian selang rem yang Ninja RR untuk posisi belakang. Kalau yang di video sebelumnya saya sudah sharing untuk melakukan pergantian selang rem posisi depan, sekarang saya ganti posisi belakang ya bro ya. Ini sama juga ya bro ya, saya pakai selang rem merek DDR bro, yang murah meriah bro ya. Ini sudah ada pulirnya ya bro ya, jadi nanti konektornya ini bisa kita atur bro arahnya ya, lebih fleksibel bro ya. Ini saya beli di sini ya, di toko di sini sekitar 100.000 bro, nggak tahu kalau di tempat bro sekalian harganya bisa bervariasi. Nah ini panjangnya 40 cm ya bro ya. Sudah saya ukur untuk yang posisi belakang itu originalnya panjangnya 38 cm, makanya saya beli yang ukuran 40 cm bro, agar nanti pada saat pemasangannya ya nggak terlalu panjang ya bro ya. Kalau terlalu panjang kan nanti banyak tekukan, terus yang kedua ya pasti pengeremannya akan lebih jauh bro. Ya buat bro sekalian yang masih belum bergabung di channel saya, bisa bergabung di channel saya dengan cara like dan subscribe untuk video dan akun saya bro, agar bro sekalian gak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke, langsung aja ya bro ya, kita lakukan pergantian selang rem Ninja RR yang posisi belakang. Pertama-tama kita lepaskan baut pengunci tabung minyak rem ya bro, gunakan kunci ukuran 10 bro, kalau lebih enak pakai kunci T ya karena panjang. Setelah baut pengunci tabungnya terlepas bro, kita keluarkan untuk tabung minyak remnya bro. Selanjutnya kita lepaskan untuk master remnya yang belakang ya bro ya. Di sini saya menggunakan kunci ukuran 5 ya bro, kunci L. Bisa juga bro sekalian pakai kunci pas ukuran 10 ya bro ya. Setelah baut master rem terlepas, selanjutnya kita lepaskan juga bro baut untuk bracket selang rem yang posisi belakang ya bro. Sama kita juga gunakan kunci L ukuran 5 bro, atau kunci ukuran 10 ya bro ya. Setelah itu kita buka penutup untuk tabung minyak rem ya bro ya. Hati-hati bro, pastikan jangan sampai ada minyak rem yang tumpah ya bro. Kita kasih tempat sendiri, kita keringkan minyak remnya bro ya sampai benar-benar bersih. Nah ini penampakan untuk kondisi minyak remnya ya bro ya, kotor ya bro ya. Cara ini bisa dipakai juga pada saat kalian semua mau ganti atau nguras minyak rem bro. Usahakan pengurasan ini dilakukan maksimal 1 kali setahun. Ini juga selangnya rusak nih ya bro ya, ada bagian yang udah terkupas ini. Ini kalau dibiarkan bisa jebol nanti pada saat proses pengereman bro. Setelah itu kita pasangkan kembali bro untuk master remnya ke bracketnya bro ya, agar kita bisa membuka untuk baut ujung selang remnya bro. Ini gunakan kunci ukuran 12 ya nanti ya bro ya, bisa kunci shock atau kunci ring bro. Setelah kendor, selanjutnya kita lepaskan baut pengunci selang minyak remnya ya bro ya. Usahakan posisinya di bawah karena ada potensi ada tumpahan minyak rem nanti bro. Kita keringkan minyak rem yang ada dari master rem ya bro. Selanjutnya kita lepaskan untuk baut pengunci selang rem bro yang di bagian kaliper. Sama bro, gunakan kunci ring ukuran 12 juga ya bro ya. Setelah semuanya terlepas, selanjutnya kita bersihkan untuk baut pengunci selang remnya ya. Usahakan sampai bersih agar tidak ada kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang menempel pada selang-selang minyak remnya nanti bro. Nah ini penampakan untuk minyak remnya ya bro ya, kotor sekali dan hampir bentuk gel bro. Ini kalau nggak dibersihkan nanti lama kelamaan dia akan berkerak, terus akan membentuk gel. Setelah itu membuat nanti proses pengereman menjadi lebih susah ya bro ya, menjadi lebih keras dan macet.
Setelah semuanya dipastikan bersih dari minyak rem yang lama, selanjutnya kita pasangkan untuk selang rem yang baru ya. Kita kencangkan dulu, tapi nggak usah pakai kunci dulu biar nggak terlalu kencang. Selanjutnya kita pasang untuk master remnya, untuk kita bisa memposisikan selang rem yang baru bro ya. Sama semuanya, nggak usah terlalu kencang dulu ya bro ya, untuk kita bentuk alur dari selang minyak rem yang baru nanti bro. Setelah itu kita pasangkan untuk selang remnya yang di ujung master rem ya. Kendorkan dulu di bagian konektor agar nanti proses pemasangan selang remnya menjadi lebih enak ya. Kita atur nanti alurnya akan menjadi seperti apa ya bro. Pastikan jangan sampai tekukannya terlalu patah bro, karena nanti akan mengganggu proses pengereman ya. Setelah kita atur untuk master remnya, selanjutnya kita kencangkan yang bagian pangkalnya yang di dekat kaliper. Jangan lupa kita kencangkan juga untuk ulir konektornya ya bro, biar enggak kendor. Selanjutnya baru kita sesuaikan, pasangkan untuk bracket-bracket selang remnya bro, biar lebih rapi ya. Setelah itu baru kita kencangkan di bagian yang di master rem ya bro ya. Pastikan jangan lupa juga konektornya kencang semua bro, dan kita atur untuk selang master remnya ya bro ya. Jangan sampai tekukannya terlalu patah ya bro ya, agar enggak rusak nanti konstruksi dari selang rem tersebut bro. Selanjutnya kita kencangkan baut yang di tuas master rem ya, sambil kita juga nanti kencangkan semua baut yang ada di master rem ya. Jadi jangan sampai ada yang kendor, jadi nanti proses pengumpaannya biar lebih enak. Harap diperhatikan juga bro, pada saat kita melakukan pengencangan jangan sampai miring ya bro ya, agar nanti seal yang ada di dalam master rem nggak aus ya bro ya, karena bergesekan hanya di satu sisi bro. Minyak rem yang saya gunakan untuk posisi belakang cukup dot 3 bro. Kalau kemarin yang posisi depan saya memang gunakan yang dot 4 ya bro ya. Kita isikan melalui kaliper ya bro ya, jadi saya lewat lubang pembuangannya bro. Kenapa? Agar prosesnya menjadi lebih cepat ya bro ya. Sekalian kita buang udara-udara yang kejebak dalam saluran pengereman yang di posisi belakang ini bro. Suntikan yang saya gunakan ini pakai suntikan printer dengan selangnya pakai selang infus ya bro. Dia bentuknya modelnya karet, jadi enak. Jadi pada saat kita melakukan pengisian minyak rem nanti nggak ada kebocoran ya. Ini penampakan minyak remnya bro setelah satu kali pengisian tadi, masih kotor ya bro ya. Jadi ini nanti saya buang lagi bro untuk minyak remnya, terus saya isikan lagi. Nah pengisiannya itu harus sampai benar-benar bening ya bro ya, nanti minyak remnya jangan masih bentuk kotor kayak gini bro. Nanti dia akan mengganggu untuk proses pengereman bro, karena efeknya akan menimbulkan kerak ya. Ya, kita keringkan dulu, kita bersihkan, habis itu kita isikan lagi yang baru bro. Kita ulangi prosesnya sama yang pertama tadi ya. Jadi kita ambilkan dulu untuk minyak remnya, habis itu kita isikan lewat lubang pembuangan yang ada di kaliper ya bro ya. Oh ya bro, kunci yang dipakai untuk membuka dan menutup untuk baut pembuangan angin ini pakai kunci ring ukuran 8 ya bro ya. Kita pompa pelan-pelan bro agar nggak ada yang tumpah, sambil kita lihat di bagian tabungnya ya bro ya. Nah ini lihat, kalau gelembung udaranya ada, dia akan keluar lewat sini ya bro ya. Sekalian kita bebaskan juga bro. Ini saya isikan kembali ya bro ya, dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya tadi bro. Cuma hati-hati jangan sampai terlalu luber bro, soalnya minyak rem ini sifatnya keras ya bro ya. Dia kalau kena cat bisa terkupas nanti catnya ya bro ya. Jadi sambil kita lihat untuk tabungnya apakah sudah penuh atau belum bro. Setelah dirasa cukup, selanjutnya kita kencangkan lagi untuk baut pembuangan anginnya bro.
dan kita semprot-semprot bagian bawahnya tadi bro. Jaga-jaga kalau ada minyak rem yang sempat jatuh atau tumpah ya bro ya, agar dia tidak merusak catnya bro ya. Ini harus semprot pakai air ya bro, jangan langsung dilap bro kalau bagian catnya ini terkena oleh minyak rem ya bro ya. Kalau langsung dilap nanti malah terkupas bro. Jangan lupa kita juga bersihkan untuk tutupnya ya bro ya, karena ada kemungkinan nanti kotoran masih menempel bro, yang bekas-bekas dari minyak rem yang lama ya bro. Setelah itu kita mulai pompa bro ya, bagian pengeremannya ya, sambil kita lihat. Nah itu gelombang-gelombang udaranya udah ada yang beberapa yang keluar ya bro ya. Sambil kita pegang juga tabungnya bro, jangan sampai nanti minyak remnya malah tumpah ya bro ya. Setelah dirasa cukup, selanjutnya kita buka dari lubang pembuangannya bro ya. Jangan lupa dipasangkan dulu selangnya. Nah ini kelihatan ya gelembung-gelembung udaranya ya. Setelah nggak keluar lagi, kita kencangkan, terus kita pompa lagi ya bro ya. Kita lakukan hal itu terus-terusan bro sampai sama sekali tidak ada gelembung udaranya nanti bro ya, yang keluar dari selang pembuangan angin tadi. Setelah tidak ada gelembung udara lagi yang keluar, selanjutnya kita kencangkan dan kita isikan untuk minyak remnya dari bagian tabung ya bro ya. Secukupnya, jangan terlalu penuh bro, itu udah ada tandanya bro ya, nanti untuk bagian maksimalnya bro. Kita kencangkan jangan sampai ada kebocoran, dan selanjutnya kita posisikan untuk tabung minyak remnya dan kita pasang bautnya kembali bro. Ya bro ya, penampakan untuk selang rem yang setelah saya ganti bro, pakai merek TDR, panjang 40 cm ya bro. Buat saudaraku sekalian yang belum subscribe channel saya, bisa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian ya bro, agar kalian gak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dan salam damai bro.